No gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Nah, ini adalah tipe dari MSI Armor ya, teman-teman. Bisa lihat di sini ada dua fan yang sangat besar di sini ya. Dan penampakannya masih cukup ganteng ya, padahal ini termasuk VGA tahun lumayan udah jadul ya. Di sini dia menggunakan 6 pin power dan ini ada portnya lengkap, 1 HDMI, 3 DisplayPort dan ada DVI-D. Teman-teman bisa lihat di sini juga dia menggunakan 6 pin power. Nah, untuk detailnya nih kalau kita bahas dari GTX 960 ini itu sebenarnya ada versi 4GB nya, cuman yang kali ini kita pegang adalah versi yang 2GB nya, 2GB GDDR5. Terus juga desain dari MSI Armor ini emang bener-bener unik ya, dari tahun ke tahun tuh mirip-mirip. Dan juga pastinya kalau udah MSI Armor komponennya itu adalah komponen military class 4 ya. Itu part-partnya itu udah dijamin bagus-bagus semua, solid kapasitornya juga umurnya yang bagus-bagus, mereknya yang oke-oke. Tapi daripada bahas detail kayak gitu ya, lebih pusing gitu ya, kita mending langsung lihat aja gimana performanya. Let's go! Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita akan cek gimana performanya di 2025, dan ini kita ada di game Ghost of Tsushima. Teman-teman bisa lihat di sini FPS-nya ada di 23, dan kita langsung cek aja untuk settingannya. Untuk settingannya ini ada di low, bukan very low ya, ini di low. Terus juga ini belum on water caustic lalala, ini pokoknya kita di low. Dan untuk displaynya kita di 1080p, facing di off. Ini nggak pakai upscale apa-apa. Nah, sekarang waktunya kita coba kali ya untuk upscale ya. Tadi kan sebelum kita pakai upscale nih, FPS-nya di 20-an ya. Ini di 1080p low, dapat di 20-an FPS. Oke. Langsung kita cek aja. Kalau kita pakein upscale-nya nih, kita pakai FSR di balance kali ya. Oke. Di balance ini kita dapat jadi 32, which is ya udah lumayan oke untuk bisa main di 1080 ya. Oke, nggak ada input lag yang gimana-gimana. Ini juga udah oke. Nah, kalau kita tambahin frame generation gimana nih? Kita tes. Dapat FPS sampai di 40-an FPS. Gambarnya memang lebih smooth, cuman ada input lag. Jadi GTX 960 ini sebenarnya gimana ya, 2GB emang udah mepet banget sih. Cuman di 2025 aduh kepleset. Di 2025 ini masih banget bisa diajak untuk main game-game. Mungkin ya teman-teman mau main gamenya e-sport yang nggak terlalu banyak makan VRAM, atau mungkin mau main game-game lama, ini masih oke banget. Bahkan main game-game AAA dengan settingan yang menyesuaikan ini masih bisa. Teman-teman juga bisa lihat untuk di pojok kiri atas itu suhu ada di 64 ya, 64 derajat. GPU usage ada di 99% dan TDP-nya di kisaran 70-an. Dia maksimum TDP-nya di 100 atau 120 gitu seingat saya. Tapi kayaknya ada versi yang 120 watt, ada yang versi 100 watt gitu. Untuk suhunya juga tergolong adem dan ini juga terhitung lancar ya. Nggak ada masalah sama sekali. Mungkin ada input lag, tapi lebih nyaman tadi main tanpa frame generation. Ini frame generationnya dimatiin. Terus pakai FSR 3.0 di balance saja gitu. Itu udah cukup oke, nggak ada input lag, dapat FPS di 30-an, which is ya nice. Konsol, rasa main di konsol gitu kayak main di PS atau di Xbox LED, dan ini udah cukup gitu.
Oke, nggak perlu lama-lama kali ya, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Clear Obscure Expedition 33. Kita langsung lihat aja FPS di pojok kiri atas kita dapat di 20-an FPS, 19-20 FPS dengan stutter yang parah ya. Kita langsung cek aja untuk settingannya ya, teman-teman. Let's go. Di sini grafiknya ada di low, TSR di 50%. Scaling mode-nya, terus screen resolution di value-nya ini native di 1080p seperti itu. Coba sebentar. Ini max FPS sudah di unlimited, ya betul. Scaling ini sebenarnya bisa kita custom lagi ya, biar lebih rendah lagi gitu. Tuk ya. Cuman di 50% aja udah cukup. Kita di low ini ya. Nah, sudah di low. Nah, gimana kalau kita akalin dengan turunin resolusi? Maybe, I don't know. Nah, kita turunin resolusinya mungkin ke 1600 kali 900 kali ya. Oke. Gimana ini? Oke, sudah. Nah, di sini dapat FPS-nya nggak beda jauh. Tetap di 19 sampai 20-an FPS, tergantung arahnya kemana. Ini dikarenakan pertama VRAM-nya emang udah kurang banget di 2025 untuk main game AAA kayak gini, atau mungkin temen-temen kalau mau maksain main di 720p ini masih bisa. Terus juga untuk suhu di 59 ini adem banget karena nggak, dia kerja 99%, cuman karena keterbatasan VRAM jadinya seperti ini. Coba kita lihat untuk settingan lainnya ya, siapa tahu ini ada yang bisa dirubah lagi gitu ya. Sekarang mau TSR, XS, TSR, kayaknya emang di TSR, atau gimana kalau di TSR di custom sampai mentok 30%. Oke, apakah kelihatan? Masih cukup kelihatan ngering. Ini blur banget total, dan FPS yang didapat juga cuman di 22-23, nggak beda jauh ya, cuman yang jadi minim stutter aja gitu, nggak kelihatan. Jadi untuk main game Clear Obscure ini kayaknya emang belum bisa lolos, dan kalau teman-teman masih mau coba paksain mungkin bisa main di 720p kali ya, kayak gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Assassin's Creed Mirage. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas untuk FPS-nya kita dapat di 30 hingga 40-an FPS, dan untuk suhu GPU-nya ada di 57 derajat. Ini 2GB yang masih sangat playable ya. Tapi sebelum kita bilang playable, kita langsung lihat aja gimana untuk settingannya. Let's go. Untuk settingannya di sini kita pakai di low. Ini low semua ya. Adaptive quality di 30 fps, dan untuk screen-nya ini ada di 1080p native. Seperti ini ya. 1080p native, low, adaptive quality di 30, upsample yang nggak ada, jadi kita jalan di native 1080p low, dan kita dapat FPS seperti ini, yang dimana ini masih oke ya. 30 ke atas itu masih cukup playable dan masih cukup oke lah di mata ya. Agak kaget sih bisa jalanin Assassin's Creed Mirage di low 1080p, padahal VRAM-nya 2GB. Mungkin nanti akan ada stutter hal-hal seperti itu, tapi ya so far dalam pengetesan ini juga udah cukup banget di 30-an FPS ke atas. Jadi untuk beberapa game memang masih cukup worth it ya, bisa dilihat juga kan ini. Apalagi teman-teman yang cuma mau main game-game e-sport mungkin, atau game-game AAA yang lama, GTA 5 atau apalagi Far Cry kayak gitu. Ini masih bisa. Oke. Tuh, di tempat-tempat tertentu kita bisa dapat di 50 sampai 60-an FPS.
Oke, nggak berlama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. Teman-teman bisa lihat ya. Ini FPS yang didapat di 90 sampai 100. Oke, ini mantap sih. Ini udah mantap banget, dan kita akan cek untuk settingannya bareng-bareng biar nggak panjang-panjang videonya. Untuk dia di 1080p. Oke, 1080p dengan settingan di normal. Ini normal ya? Oh iya, di normal resolution. Oh, ini 1080p native render resolution. Ini also di off aja. Texture resolution ini rata-rata di normal ya. Kita bisa dapat di FPS yang cukup playable. Di normal ini dapat di 70 ke atas, gimana udah oke banget sih. 80 tergantung sih memang, tapi ya ini udah oke banget untuk sekelas GTX 960. 1080p normal ini beautiful. Harus segera lanjut ke scene selanjutnya nih harusnya, jangan di sini mulu nih kontennya. Oke, sekian pengetesannya di COD Modern Warfare 2 Remaster. Kita lanjut lagi kali ya ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Kali ini kita ada di Wizard of Legends 2. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas untuk FPS yang dihasilkan dapat di kisaran 50 sampai 60 FPS. Dimana ini udah asik banget ya buat diajak main game-game indie kayak gini, atau teman-teman mungkin mau main apa ya? Yang lagi rame apa sih sekarang? Silksong, Hollow Knight. Mungkin mau main game-game seperti itu, ini bisa banget diajak untuk main game-game indie seperti itu. GTX 960 ini apa ya, masih cukup powerful sebenarnya ya. Sebenarnya dia tuh bisa diadu mungkin sama 1050 Ti, cuman memang dari TDP dari TDP-nya, dari suhunya, nah itu emang udah beda sih. Gitu. Cuman untuk harganya ini juga tergolong cukup oke di sekitar 750 ribuan. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat yang kondisinya bener-bener bagus dan terawat, itu udah enak banget sih gitu. Jadi untuk GTX 960 ini sebenarnya ya masih bisa banget untuk dijadikan pilihan. Teman-teman mau main game-game ringan, teman-teman mau main game-game indie, teman-teman mau main game-game e-sport nggak terlalu dengan settingan yang gimana-gimana. Bahkan ini walaupun di sini nggak ada klipnya ya, saya udah tes untuk main game Dota 2 di updatean per hari ini di upload, itu dapet di kisaran 70 sampai 100 fps 1080p rata kanan. Nah, teman-teman kan juga bisa lihat tuh, berarti si 962GB ini bisa diajak main Dota 2 settingan rata kanan 1080p gitu. Jadi emang masih ada potensi-potensi yang bisa digunakan, kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu si GTX 960 ini gitu. Oke, sekian pengetesan di Wizard of Legends. Kita lanjut lagi ya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 960 2GB GDDR5 dari MSI. Gak perlu ditanya lagi nih, game seperti biasa kita ada Descender untuk pengetesan dari VGA seperti biasa. Di sini teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas untuk FPS yang dihasilkan itu kisaran 70 hingga 80 FPS. Aduh, jatuh lagi. Oke, ternyata rada drop sedikit, ada 60 juga. Tapi ya ini cukup playable dan astaga cukup playable ya. Nah, kita langsung cek aja. Untuk suhunya juga masih tergolong oke di kisaran 68 derajat. Kita langsung cek untuk settingan ya. Grafik di medium 1080p, teman-teman bisa lihat ya, 1080p di medium.
Ini kita dapat FPS di kisaran 60, taruhlah 65 hingga 90 FPS. Kisarannya seperti itu. Dan TDP-nya bisa dilihat itu ada di 97 watt. Nah, ini udah cukup enak, udah cukup banget untuk kita main game-game seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau enak lagi, graphic setting kita nyalain VSync-nya untuk ngelock dengan monitor, untuk ngelock sesuai dengan monitor yang kita pakai. Seperti itu. Nah, ini monitor saya kan 60. Nah, dia akan ngelock di 60. Memang agak lebih berat, cuman untuk TDP-nya bisa dilihat jadi turun ke 70-an watt, dan juga jadi nggak ada screen tearing, jadi lebih nyaman untuk dimainin ya, seperti itu. Oke, memang 960 ini masih cukup oke ya di 2025, tapi ya memang benar-benar untuk keperluan-keperluan tertentu dan untuk main game. Mungkin game-game baru masih bisa dengan settingan-settingan yang menyesuaikan. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas aja konklusi dari GTX 960 2GB dari MSI ini. Let's go! Nah, konklusinya adalah GTX 960 ini masih bisa banget jadi pilihan teman-teman ya. Untuk kebutuhan tertentu, mungkin editing-editing yang tidak terlalu berat, untuk main game-game lama atau main game-game e-sport, game AAA seperti GTA 5 atau game-game seperti Far Cry itu masih oke banget. Ini juga udah saya tes untuk main game Dota 2 1080p rata kanan dan bisa dapat FPS hingga 100 FPS. Dimana ini worth it banget kan, teman-teman bisa komen di bawah, kita diskusiin di bawah. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye.